Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baru lagi hari ini. Sebentar kami akan bersaat teduh Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Agar kami tidak salah jalan, tidak salah melangkah, tetapi Tuhan tuntun kami agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, bila mana ada kuasa kegelapan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja yang beracara pada hari ini. Semua sesuai dengan kehendak-Mu. Suara-Mu kami dengar, kami tangkap sinyal-Mu dengan sangat hebat. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Yuk kembali kita saat teduh, mendengarkan renungan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan pasti Tuhan akan bela setiap perkara-perkara apapun yang Bapak Ibu punya pada saat ini. Biarlah kita sebagai anak Tuhan menjadi umat pemenang. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan bersaat teduh kembali. Kita akan kembali lagi di dalam Wahyu yang ke-14. Ya, Wahyu yang ke-14. Yuk kita buka Alkitab kita, Wahyu yang ke-14 ya Bapak Ibu ya. Demikian firman Tuhan, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 14. Dan aku melihat ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari deru langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dan antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Berikutnya pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku bangsa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Allah, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya,
dan siang malam mereka tidak hendirnya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, agak panjang ya, tapi jangan jemu-jemu ya. Kalau belum sempat untuk membaca, tinggal mendengarkan saya saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini banyak sekali catatan kakinya ya. Banyak sekali catatan kaki yang harus kita catat sebetulnya, agar kita tidak lupa, Bapak Ibu ya, mengenai Wahyu 14 ini ya. Di sini banyak catatan. Yang pertama adalah Tuhan memanggil generasi kudus. Generasi kudus itu kita ya, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang berpikir, ayo tobat. Kita harus tobat. Seapapun keadaan kita hari-hari ini ya, berdosakah kita, berbuat dosakah kita ya, kita harus cepat-cepat bertobat dan minta ampun. Dan itulah generasi yang sadar atau generasi kudus. Dan Tuhan memanggil generasi kudus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itulah kata firman Tuhan. Berarti kalau orang-orang yang menyadari kita harus segera melakukan kehendak firman, melakukan kehendak Bapa, berarti bukan aku yang memilih kamu, itu kata firman Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita ya. Jadi sejak bumi ini sebelum dijadikan, Tuhan sudah merencanakan siapa-siapa saja umat pilihan Tuhan. Itulah kata kata catatan kakinya seperti itu. Jadi bukan dengan kekuatan dan gagah kita sekali lagi, tapi karena campur tangan Roh Kudus, campur tangan Tuhan Yesus, kita dibentuk, hati kita dibentuk ya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita harus berbangga. Kita hati kita nggak usah sedih, nggak usah ciut kalau kita belum pernah pergi ke Israel ya. Hati kita nggak usah gentar, nggak usah ya drama lah, bilang ke orang-orang, kamu sih enak sudah pernah pergi, sudah tahu, jadi banyak firman Tuhan yang kamu pahami karena kamu sudah melihat tanah perjanjian itu seperti apa. Kalau saya susah banget ngerti firman Tuhan ini karena saya belum pernah ke tanah perjanjian. Jangan kecil hati ya Bapak Ibu. Gitu loh. Memang betul, setelah kita pergi ke Holy Land, setelah kita pergi ke Israel, ke tanah perjanjian, kita mengerti ya. Oh, di sini Yesus dibaptis. Oh, di sini Yesus disalib, di sini Yesus mengubah air menjadi anggur. Jadi ada bayangannya karena kita pernah menginjak sana. Dan katanya sih serasanya lebih dekat sama Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus dekat sama Tuhan bagaimanapun keadaannya. Apalagi di akhir-akhir zaman ini. Tantangan berkali lipat datang. Yang dulu belum punya gadget, sekarang punya gadget, ada plusnya, tapi ada juga minusnya. Kebaikan untuk kita berniaga, kebaikan kita untuk berkomunikasi sama orang, andai taulan kita jadi lebih gampang, lebih praktis. Tapi sisi buruknya juga ada. Nah, itu yang bermain adalah nalar. Di balik itu semua, kita harus punya iman. Begitu juga dengan membaca kitab dan mengerti firman Tuhan. Minta pengurapan dulu dari Roh Kudus.
Jadi generasi kudus baliknya lagi ya. Generasi kudus adalah memang Tuhan sudah memilih kita. Tetapi kalau kita tidak menjalaninya, sia-sialah semuanya. Jalani juga. Ya. Di sini banyak. Jadi di sini kita benar-benar dijelaskan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 perikop ini ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Itu perikop itu mempunyai arti atau makna Tuhan memanggil generasi-generasi kudus. Oke, nextnya pemberitahuan tentang penghakiman. Nah, ini terjadi penginjilan besar-besaran, Bapak Ibu. Yang mana inilah yang kita lakukan hari-hari ini. Saya membuat channel ini untuk membagikan misalnya ke Bapak Asep. Pak Asep men-share video ini dengan kata-kata sedikit dari dia, ya, yuk kita harus segera bertobat, bangun hubungan yang baik sama Tuhan, minimal saat teduh. Nih saya kasih linknya, kasih ke Pak Burhan. Pak Burhan kirim lagi, membaca, merenungkan, ya Pak Asep juga membaca dan merenungkan, mereka kirim dan sampai ke Pak Burhan dan Pak Burhan kirim lagi ke Pak Eko. Terus inilah pengenapan firman Tuhan akan terjadi penginjilan besar-besaran sampai ke ujung bumi, sampai tak terbatas. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Nanti ayatnya bisa dibaca sendiri. Yang ayat ketujuhnya juga kan bagus nih. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Yesus yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Oke, next ya. Jadi perbuatan itu adalah apa yang kita kerjakan selama hidup. Perbuatan apa? Memberitakan firman Tuhan, sudah hukumnya adalah mutlak. Faith factor, berani bertarung melawan apa? Melawan tahuan orang akan firman Tuhan. Kita harus bagikan. Puji Tuhan zaman sudah canggih ya. Ada gadget dan sebagainya. Tinggal kirim, tinggal klik, tinggal share. Ya Bapak Ibu ya. Mantap. Nah, ini semua menggenapi materai yang ke-5 ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut di ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, ya, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, ini Babel jatuh, ya, Babel jatuh. Jadi nanti akan Babel jatuh sesudah kita memberitakan firman Tuhan. Nanti Babel akan jatuh. Nah, ini baru masuk ininya ya, triggernya atau klimaksnya. Ya, aniaya yang pertama di ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak manusia. Kita tidak dengar-dengaran, sudah tidak peduli sama firman Tuhan, sudah tidak tahulah hidup asal-asalan, semaunya gue. Nah, itulah yang akan tertinggal aniaya pertama itu. Terus, ya. Lalu sambung lagi ke perikop yang baru, tuayan di bumi. Ini adalah rapture, pengangkatan orang-orang kudusnya. Ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pengangkatan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Ada awan putih di atas awan itu. Berarti terjadinya di langit. Karena awan adanya di langit. Ya, di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Yesus sendiri ya yang akan turun. Tiap-tiap terjadi.
Di atas ada anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kalau orang yang belum mengenal siapa dia, nah orang ini bingung nih, ini siapa nih? Dikasihlah nama asal-asalan. Nah, ini si A, ini si B, ini si C. Tapi ini adalah anak manusia, Yesus Kristus itu sendiri. Ya, yang akan menjemput orang, mempelai Kristus, mempelai kudusnya, menyongsong di awan-awan. Berarti terjadinya di langit. Ada suatu kejadian. Ya, ada pengangkatan, terbang ke awan-awan, menyongsong dia. Lalu perikop yang berikutnya ya, next. Nanti secara sisanya bisa dibaca lagi. Di perikop yang sudah tidak ada ya. Jadi di ayat 17, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci, yang di surga juga padanya ada sebilah sabit tajam. Nah, dari ayat 17 ke ayat ke-20 bisa dibaca sendiri nanti di rumah. Itu adalah lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, memotong buah. Nah, ini pemisahan nih. Potong buah anggur di bumi dan melemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jatuhnya 200 mil. Yang tidak setia sama Tuhan, di luar Tuhan, Tuhan langsung buang kecawan murka Allah. Betapa firman Tuhan ini sangat tajam, sangat keras. Tetapi itulah yang terjadi. Hanya ada dua pilihan, mau surga atau mau neraka. Di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar api jiwamu mati. Ya. Itu lagu anak sekolah minggu. Dari dulu kita sudah ditanamkan lagu seperti itu. Tapi yang sempit, hidup penuh glory. Jadi perjalanan perjuangan kekristenan itu ya memang sukar digambarkan dengan jalan sempit. Tapi hidup penuh glory, ada kekuatan, ada kuasa dari Tuhan. Entah kekuatan kesehatan, kekuatan ekonomi, kekuatan pikiran kita, yang kita dapat bisa memainkan atau menahkodai itu. Walaupun ekonomi sekarang lagi goncang, tapi dengan seadanya, ya dengan uang seadanya, Tuhan cukupkan. Tidak berlebihan. Oh ya udah nggak usah ke mall dulu. Oh ya udah nggak usah beli ini itu dulu. Tapi dapur ngebulin dulu lah seenggaknya. Kita makan dulu. Kita dapat bisa makan. Anak istri bisa makan. Suami bisa makan. Itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi ada hikmat, ya. Ada hikmat yang Tuhan kasih kepada kita. Itulah yang memang terjadi di akhir-akhir ini. Kalaupun masih ada yang berkecukupan, berkelipat, oh puji Tuhan. Tapi kalau ada yang sudah ada karena pandemik ini ada goncangan, yuk sama-sama kita berhikmat. Dekat sama Tuhan saja. Tuhan pasti kasih cara, pasti kasih jalan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya sudah saya pembahasannya. Tinggal dicatat aja ya. Kalau masih yang belum bingung, coba nonton lagi dari awal. Ada catatan kakinya itu seperti apa dan seperti apa ya Bapak Ibu ya. Oke puji Tuhan, saya akan akhiri Saat Teduh pada hari ini. Yuk langsung kita aplikasikan setelah channel ini, membagikannya, mendoakan orang-orang yang sedang sulit, mendoakan buat generasi-generasi di akhir-akhir zaman ini, buat saya, buat saudara, kita sama-sama berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Saat Teduh kami pada hari ini. Biarlah semua boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, berkati setiap pemirsa yang sudah menonton, dan mereka juga mau membagikan channel ini Tuhan, karena semuanya adalah gratis. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan turun ke atas kami, memberikan kami roh kerajinan, roh semangat, roh sukacita, dan roh damai sejahtera.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan satu sama lain. Ikat kami dengan tali kasih kudus-Mu Tuhan Yesus. Jamah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terus pantengin channel ini ya, sekali lagi ya. Dan tadi juga saya sudah bilang karena ini adalah gratis ya. Saya tidak punya kepentingan manapun dengan siapapun. Saya hanya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, mengajak sama-sama yuk di generasi akhir dari akhir zaman, dan juga kayak tadi juga menggenapi firman Tuhan di Wahyu 14 ayat yang ke-6 ya. Terjadi itu penginjilan besar-besaran. Karena apa? Biar nama Tuhan yang disenangkan. Itu yang Tuhan ingini. Gitu Bapak Ibu, haleluya. Amin.